puncak dari orang Brasil adalah tirakat, dan itu ilmu Jawa, ilmunya orang Indonesia. Sementara yang menulis ini orang Eropa. Pertama-tama saya sangat bersyukur dan marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini saya hanya dengar namanya Mas Bro Agung, dan malam hari ini saya bisa duduk berdampingan di dalam satu forum yang sangat luar biasa ini. Bisa bedah buku ini bareng-bareng dengan acara santai saja. Waktu kita masih banyak, sekitar 3 jam sampai jam 12 ya. Ya gitu. Saya kira itu, terima kasih. Kami akhiri dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kompetisi yang hebat adalah kompetisi yang dalam hal ada karya seperti itu. Nah ini kan mumpung momennya berbarengan dengan Mas Kolagong yang tur Sapa Literasi singgah di Bondowoso. Acara utamanya besok Pak Agung. Tapi justru yang di sini inilah menjadi poin penting untuk melihat bahwa bagaimana sesungguhnya di balik Bondowoso itu seperti apa. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Agung, jangan hanya cover, tapi di balik cover itulah ada esensi yang penting. Berupa apa? Praktik nyata dari dua beliau guru ini yang hadir di hadapan kita semua tentang proses kreatif menulis buku. Mari Bapak Ibu yang kebetulan hari ini sedang punya naskah atau apapun, tentunya nanti wajib dan dibukukan. Pak Alun saya kira siap untuk mengakomodasi, baik itu dalam bentuk nyetaknya atau apapun, bahkan nanti siap dipajang di depan. Kami berdoa semoga perpustakaan Bondowoso ini nanti benar menjadi mercusuar, gedungnya bagus, isi kegiatannya juga bagus. Saya kira itu, monggo diberi paparan mengenai proses kreatifnya. Waktunya mungkin 10 menit nih kalau menurut jadwal. Awali dari Pak Slamet Rian. Monggo Bapak, bisa diberi paparannya. Untuk ini tulisan kami, di sini ada 10 bab ya, bukan bab gitu ya, ada 10 bagian. Tapi yang sangat penting kami awali dengan Bondowoso Kota Tape. Kenapa? Karena Tape ini satu-satunya ada di Bondowoso. Di dunia itu insya Allah tidak ada. Paling anak di Bondowoso yaitu Kota Tapenya. Tapenya Bapak mungkin besok bisa diberi selain kopi ini Bapak. Tape Bondowoso ada ikonnya. Mungkin kami nanti nulis tentang cara membuat tape. Nanti bisa kolaborasi dengan Windah. Kemudian di sini Bapak Ibu kami awali dengan lahirnya Bondowoso pada waktu itu yaitu tanggal 17 Agustus 1819, di mana Prawiro Diningrat memberikan sebuah belum kepada Ki Ogo. Itu awalnya kami. Salah satu yang menancap dalam hati sanubari kami tidak memiliki perpustakaan. Ada sebuah tempat ya, namanya gudang buku. Nah, ketika saya masuk di situ, itu sangat angker. Jadi bukunya tumpuk-tumpuk, bukunya lama. Ketika saya pegang itu bisa untuk tayamum karena berdebu. Sehingga kami berinovasi dengan keterbatasan sarana dan prasarana. Saya tidak mengeluh. Saya menginginkan budaya membaca yang disinyalir di tempat kami itu sangat rendah sekali karena fasilitasnya tidak ada, buku tidak ada, sehingga kami ingin mengangkat lembaga kami SDN Pancuran 1 yang terbuang menjadi yang terpandang dan menjadi yang tersayang. Terima kasih dan alhamdulillah dengan trik Jitu Cinta Baca, saya dengan perpustakaan mini Gerbong Maut, alhamdulillah 3 kali saya masuk menjadi juara tingkat nasional. Pak Slamet adalah orang yang tekun. Dominannya otak kiri. Yang sekarang dipikirkan, yang harus dipikirkan adalah otak depan dan otak belakang. Pak Slamet adalah orang yang sangat dibutuhkan oleh bangsa ini. Kenapa? Karena mencatat sejarah.
mencatat langkah-langkah masa lalu. Sementara ibu adalah seorang yang terus-menerus menemukan kreativitas. Kota yang maju, negara yang maju, hari ini teorinya adalah 40% itu harus kreatif dan inovatif. Kota yang maju, di mana saja di seluruh dunia. Baru kemudian nanti ada unsur lain namanya network 20%. Baru unsur lain namanya finansial itu hanya 15% dan seterusnya. Jadi ibu adalah, saya kira dua tokoh ini adalah sesuatu yang berharga bagi Bondowoso. Pertama untuk beliau berdua. Yang harus dipikirkan adalah, seperti minggu lalu saya membaca buku, judulnya Delay Gratification, sebuah buku yang sedang sangat menarik di Kanada, ditulis oleh seorang profesor. Delay Gratification dalam buku itu menceritakan tentang orang-orang hebat di dunia, orang-orang yang berhasil di dunia. Tetapi di akhir buku itu, di bab terakhir buku itu mengatakan bahwa ternyata orang yang hebat di dunia itu adalah orang yang oleh orang Jawa dulu sudah disebut namanya prihatin atau apa? Tirakat, ya. Tirakat. Puncak dari orang berhasil adalah tirakat, dan itu ilmu Jawa, ilmunya orang Indonesia. Sementara yang menulis ini orang Eropa. Saya kembalikan ke dua orang penulis ini. Ketika ada seorang Pak Slamet, maka amanlah Indonesia ini, karena ada orang mencatat sejarah. Tapi siapa yang akan mencatat sejarah masa depan kita 100 tahun yang akan datang? Bu Siti melakukan langkah-langkah kreatif dan inovatif. Ini bukan mencatat, Bu Siti tidak akan mencatat karena dia melakukan saja. Meskipun katanya Mas Kom tadi bukunya sangat bagus, Bu Siti, maka kalau diizinkan oleh Pak Alun, Kepala Dinas, saya menegaskan Mas Tom sama Mas Adit segera membantu Bu Siti ditulis ulang bersama. Iqra Semesta siap menerbitkan 1.000 buku, dibagikan gratis ke pemerintah. Kita bisa gratis untuk sekolah-sekolah. Semua sekolah harus punya buku itu. Di Pustaka Nasional harus ada buku itu. Di Perpustakaan Manusia harus ada buku itu. Menjadi apa? Menjadi kekuatan Bondowoso. Kita alhamdulillah bisa menerbitkan, dan kita memang salah menjadi cara bukan 10 buku dalam tahun ini. Iqra Semesta wajib menerbitkan 100 buku dalam tahun ini dengan sukarela, tidak dengan biaya dari Allah, semua dari amanah. Terakhir, kalau Bondowoso punya dua orang ini, sekarang yang harus dipikirkan adalah cari anak-anak muda yang akan meneruskan dua orang ini. Caranya bagaimana? Mereplikasi seluruh unsur-unsur yang dimiliki oleh dua orang ini dalam gerakan-gerakan anak muda. Karena kalau saya baca tadi Delay Gratification itu, sebenarnya ilmu Jawa itu lebih hebat, orang masa dulu itu lebih hebat. Tapi hari ini kita masih membaca buku-buku yang hanya masa lalu. Maka saya sering bilang di mana-mana, termasuk ke Mas Kom, kita harus menghadirkan namanya legacy, karya. Dan buku itu adalah legacy, karya. Jadi kalau bukunya Bu Siti sekarang misalnya berapa halaman Bu sekarang? 56. Mas Adit, Mas Tom, jadikan 150 sampai 200 halaman dari dasar itu ya. Saya membaca yang Palagan. Saya mengenal Palagan itu ketika tahun 81 saya duduk di Ambarawa. Di Ambarawa ada monumen. Dan saya keranjingan mendatangi semua kota di Indonesia, ingin melihat bagaimana masyarakatnya, dan ini luar biasa. Dari Sabang sampai Merauke selalu ada monumen daerah. Problemnya yang saya temukan adalah informasi, komunikasi. Misalnya gini, di Jakarta diumumkan kemerdekaan, itu sampai ke kota lain itu bisa berbulan-bulan karena tidak ada alat telekomunikasi seperti sekarang. Dan di sana biasanya terjadi lagi peperangan, terjadi lagi pertempuran. Di tahun 45 yang merdeka di Jakarta, nyampe ke Bukit Tinggi, nyampe ke Muntok, nyampe ke Kalimantan Selatan, itu lama. Dan di situ informasi jadi bias, terjadilah pertempuran di daerah-daerah itu, dan itu kemudian diabadikan, dimonumenkan. Nah, buku Bapak ini menarik. Saya tidak menyebut mitos, saya itu kisah, ada legend, ada mitos, ada
memang sejarah tadi di Ronggo, kalau mitosnya kan Roro Jonggrang tadi. Jadi Roro Jonggrang ini memang berbagai macam versi. Nah, ini menarik penjawabannya, ada 3 fase ya Pak ya. Fase mitos, legenda Roro Jonggrang tadi, fase Ki Ronggo. Nah, Ki Ronggo ya Pak ya, Ki Ronggo Bondowoso, Ki Bagus Asa ya, Raden Bagus Asa. Dan yang terakhir adalah zaman ini. Nah, tadi sama dengan paparan dari Pak Slamet Riyadi, persoalan-persoalan kesalahan informasi nama jalan dan sebagainya tadi apa ya? Dan itu banyak terjadi di kota-kota kecil. Nah, kenapa? Dinas perpustakaan, dinas pariwisata, ekosektoral tadi, mudah-mudahan di sini tidak. Jadi sejarah kampung itu memang harus diproduksi. Nama jalan sejarahnya di kampung saya juga begitu. Ada nama jalan, orang tidak tahu siapa dia. Nah sekarang di era Instagram, Mebel ini beberapa bupati atau kepala daerah yang usianya muda, lahir sebagai generasi milenial, mulai beradaptasi, membuat narasi-narasi, membuat instalasi-instalasi, sehingga warga generasi Z itu mengenal sejarah dengan kondisinya. Instagramable misalnya, dia berfoto. Tadi saya di alun-alun sangat senang ya, ada pohon dilukisi. Ketimbang dipaku, saya lebih baik dilukisi. Kemudian ada apa lagi Pik? Jalan alun tadi itu ada banyak lah, ada kuliner dan sebagainya. Dan itu menjadi potensi yang baik untuk buku Bapak. Jadi kalau misalnya turis, tadi kan saya sebagai turis lokal, jadi datang, kemudian saya bertanya ke penjual souvenir, ini gerbong maut ini apa? Saya mengetes aja. Ada satu pembeli, tinggal baca aja di Google. Saya melawan, memberikan antitesa. Ya kalau ke Google ngapain? Si Mas ini tahu nggak sejarahnya jualan souvenir ini? Nah, kalau di turis information service tadi ya, itu dilengkapi dengan literatur sejarah, di mana potensi penulis-penulis lokal terakomodir. Nanti akan ada banyak versi karena dia akan diakomodir. Sekarang penulis-penulis itu larinya ke persoalan-persoalan di webpad, di platform-platform digital. Nah, seperti Pak Slamet Riyadi ini harus di-cloning, harus banyak. Saya Siti Mutawaridah SPD, penulis buku Gerbong Maut Trikitu Cinta Baca. Gerbong Maut itu adalah singkatan dari Gerobak Dorong Membaca Rutin. Dengan menulis Gerbong Maut Trikitu Cinta Baca, saya mengharapkan satu, untuk meningkatkan cinta baca atau minat baca siswa-siswi kami, kemudian menyediakan buku-buku untuk lebih dekat kepada siswa dan mewujudkan figur orang dewasa yang cinta membaca. Saya Slamet Riyadi, penulis Pelagan Agresi kedua Belanda Bondowoso. Tujuannya yaitu adalah mengangkat sejarah lokal di Bondowoso karena banyak yang tenggelam, sehingga perlu ditimbulkan kembali sehingga dicatat dan generasi muda ke depan akan lebih tahu lagi. Terima kasih. Dia Salam literasi, ayo membaca.